Baik, alhamdulillah, innalhamdulillah, namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allah taala fil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim. Baik, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur terbaik kita yang pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini ya alhamdulillah teman-teman mahasiswa semua mungkin ya ini ya. Ada yang sudah berkeluarga mungkin? Belum ya? Belum ya? Menuju mungkin ya. Akang teteh semuanya ya. Ya alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk digerakkan hatinya mengisi waktu libur mungkin ya, harusnya hari ini libur ya, kemarin juga libur kan ya, mengisi waktu libur kita dengan kegiatan yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, produktif gitu ya. Patut kita syukuri karena tidak semua orang mungkin tergerak hatinya untuk berangkat, apalagi kalau lihat nggak ada teman gitu ya, datang aduh ini nggak ada teman saya nih gitu kan, biasanya kesini berdua atau bertiga gitu ya sama teman-teman kelasnya. Tapi alhamdulillah teman-teman datang ke sini, mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar teman-teman, sebagai salah satu usaha teman-teman juga untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, salam serta salam tak lupa kita panjatkan pula kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam barisan umatnya, tidak hanya dalam barisan umat yang sekedar umat ya, hanya umat saja, tapi umat terbaik ya, termasuk dalam kategori umat yang terbaik yang mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan dan anjurkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, gimana nih kabarnya nih? Akang teteh atau apa nih panggilnya nih? Di sini biasanya gimana? Sama, Akang teteh ya, masih daerah Jawa Barat masih sama ya kurang lebih ya, Akang teteh gitu ya. Gitu. Jadi saya juga backgroundnya dari sama ya kampus LDK juga ya di sekitaran ya ke arah Cimahi gitu. Ada yang tahu Politeknik Negeri Bandung? Tahu? Oke ya, mungkin pernah jadi pilihan atau gimana mungkin nggak tahu ya. Mungkin ya, tapi itu salah satu, itu asal kampus saya, lulus tahun 2021. Jadi masih zaman agak-agak Covid gitu ya. Jadi alumni yang nggak ngerasain wisuda ya, tapi nanti teman-teman mungkin insya Allah ngerasain. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat hari ini temanya, oh ya sedikit cerita ya. Jadi ini ketika teman-teman LO panitia ngehubungin saya, itu dikasih temanya waktu itu, undangannya itu Kang Tegar boleh nggak ngisi, langsung dikasih tema, tapi nggak dikasih kegiatan apa yang dibahasnya apa aja. Jadi langsung aja judulnya, zona waspada semua akan berakhir. Wah ini saya pikir temanya tentang akhir zaman. Saya nggak tahu tuh. Waduh kok temanya tentang akhir zaman gitu. Soalnya zona waspada semua akan berakhir. Nih apalagi sekarang Ana lihat di hadapan Ana gitu ya. Yang Ikhwan ini notabene lebih sedikit gitu ya. Notabene lebih sedikit. Jadi ini mungkin juga trik buat akang yang hadir, kita akang-akang yang hadir untuk apa? Untuk lebih semangat lagi ya, ngajak-ngajakin teman-temannya seperti itu. Nah, ternyata pas dilihat temanya tentang memaksimalkan bulan Ramadan, gitu ya. Apalagi sekarang udah memasuki akhir-akhir pertengahan ya, menuju 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi masya Allah, apa yang ini bisa bermanfaat. Oke, berbicara soal Ramadan ya, ini alhamdulillah masjidnya ini tetap jalan gitu ya. Pekan kemarin kalau nggak salah ada kegiatan juga ya, bener nggak? Sama Kang siapa? Saya lupa lihat. Ada Kang Fadil ya, dari FSLDK juga kalau nggak salah dulunya ya. Dulu atau masih menjabat? Masih menjabat ya, alhamdulillah. Jadi masjidnya tetap aktif, masjid kampus meskipun di hari Sabtu gitu ya. Biasanya kan kegiatan tuh malah dipilihnya di hari-hari apa ya namanya? Hari-hari banyak mahasiswa yang hadir, tapi ini pilih di hari weekend. Mungkin karena biar lebih luang, biar lebih mantap, maksimal apa persiapannya mungkin ya gitu ya. Nah, alhamdulillah berarti masjid kampusnya tetap rutin ada kegiatan. Karena salah satu kunci gitu ya supaya Ramadan ini tetap aktif adalah menghidupkan masjid-masjid, teman-teman. Masjid ini harus dibuat spesial, masjid ini harus dibuat istimewa
gitu ya. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin nanti kalau nggak salah di benefit yang didapat ada takjil atau apa gitu ya. Kalau nggak salah bener ya ada. Mungkin niatnya teman-teman kesini dapat itu. Ayo ngaku. Bukan ya. Mudah-mudahan bukan. Ya. Karena itu kan benefit ya. Dan yang didapat dari sini apa yang teman-teman niatkan seperti itu ya. Jadi kita meluruskan niat sebelum kita mulai. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bicara soal kata spesial tadi ya, jadikan masjid ini menjadi tempat yang spesial khusus jamaah. Apalagi ini kan lingkungannya kampus ya, lingkungan yang orang-orangnya itu semangatnya tinggi, semangat berkaryanya tinggi, semangat berorganisasinya juga tinggi. Tadi di sana ada yang lomba-lomba, di sini masih ada yang kumpul-kumpul gitu ya. Nah, alhamdulillah. Berarti sebenarnya kampus Ikopen ini termasuk kampus yang mahasiswanya bisa mengekspresikan diri. Nah, dan salah satunya mungkin teman-teman yang masuk di DKM ini, ikut meluangkan waktu, usaha, tenaga, biaya, pikiran dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membuat program acara. Nah, boleh dilanjut ya. Nah, karena Ramadan ini adalah sesuatu momen yang spesial, gitu ya, yang mana kita juga hadir di tempat yang spesial seperti ini, maka kita dulu nih, apa sih keistimewaan dari bulan Ramadan itu? Mungkin teman-teman nggak tanpa disadari di bulan Ramadan ini merasa bahwa semakin hari ya, dari hari pertama, hari kedua sampai sekarang hari keberapa? 30. Ya udah, pengen besok lebaran gitu. Bukan ya? Sekarang hari berapa? 17, 18, 19? Ya. Nah, jadi karena seharusnya teman-teman sudah menjalani ini hampir setengah bulan lebih ya, harusnya ada perubahan yang terasa dalam diri teman-teman. Benar nggak? Misalnya nih, teman-teman lihat, jangankan masjid kampus deh, masjid di kampungnya masing-masing deh. Nah, masjid di kampungnya masing-masing itu yang asalnya mungkin kajian ibu-ibu rutin ya, kajian ibu-ibu rutin itu cuman hari Rabu apa Kamis gitu ya, atau hari Jumat seminggu sekali. Ini bahkan di kampung-kampung ada tausiah itu setiap hari pas momen tarawih. Bener nggak? Belum ditambah kalau hari Jumat ada sholat Jumat gitu ya yang ikhwan. Nah, berarti masjid-masjid mulai ramai gitu ya. Tidak hanya dari sektor segi ibadah, dari segi menuntut ilmu, tapi dari segi apalagi? Hablum minanasnya, dari segi misalnya teman-teman yang suka lihat di pinggir jalan ada yang berbagi iftar atau takjil gitu ya. Biasanya kan kalau hari-hari biasa mana ada tuh orang yang mau sekedar ngasih, kalau nggak ada alasan kegiatan ya. Biasanya kan kegiatan sosial masyarakat baru tuh ngasih ke panti atau kemana. Tapi karena bulan Ramadan setiap hari selalu aja ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberikan sedikit hartanya, sedikit pikirannya mungkin ya, sedikit tenaganya untuk apa? Untuk sama-sama membahagiakan, sama-sama memakmurkan umat yang lain. Seperti itu. Nah, itu tanpa teman-teman sadari, itu yang istimewa dari bulan Ramadan. Karena di bulan-bulan lain mungkin teman-teman nggak akan terfikir untuk melakukan hal seperti itu. Makanya boleh dilanjut ya. Spesialnya bulan Ramadan ini, lanjut lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW Siti Aisyah ini melihat lebih giat beribadah di bulan Ramadan ya, melebihi ibadahnya di bulan yang lain. Kenapa? Karena tadi ini beda nih vibes-nya gitu. Kalau bahasa sekarang kan vibes gitu ya, positive vibes-nya gitu ya. Bulan Ramadan ini lebih terasa, apalagi di 10 malam terakhir beliau lebih giat lagi melebihi hari-hari lainnya gitu. Boleh dilanjut ya? Nah, ini juga sebagai seruan untuk kita, karena sebagai seorang muslim kita udah meyakini bahwa kita menggaungkan gitu ya. Kita sudah tahu bahwa dari kecil kita udah dididik mengenal ada rukun Islam, ada rukun iman gitu ya. Di rukun Islam, puasa ini menjadi prioritas nomor 3 setelah sholat. Karena kalau zakat dulu belum semua orang bisa zakat ya, biasanya nanti yang udah berpenghasilan dan sebagainya. Tapi kalau puasa sejak dini, bahkan sekarang anak-anak mulai diarahkan untuk berpuasa seperti itu. Apalagi kita meyakini bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 ini Allah langsung yang panggil gitu ya. Dipanggilnya juga tidak dengan kata manusia, tapi apa? Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan manusia-manusia yang ya mohon maaf ya,
yang bukan termasuk muslim, bukan. Ini khusus orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Di sini langsung orang-orang seperti kita, mudah-mudahan ya, termasuk dalam barisan muslim gitu ya, umatnya Rasulullah SAW. Langsung dipanggil sama Allah. Nih, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Berarti kita yang dipanggil sekarang ini termasuk orang yang seperti orang-orang terdahulu nih, kategorinya. Kategori orang-orang yang beriman. Supaya apa? Agar kamu bertakwa. Apa sih yang bisa kita dapat kalau kita lakukan puasa ini sebulan penuh? Diarahkan sebulan penuh. Dilanjut lagi deh. Nah, itu dikatakan ini di Al-Baqarah itu dari 183 sampai 187. Jadi lengkap ya, membahas soal kegiatan bulan Ramadan yang bisa kita maksimalkan. Nah, itu yang pertama ada di beberapa hari tertentu. Makanya, nih, kan puasa itu kita lakukan kalau ketentuannya dari terbit fajar sampai nanti ya. Nanti ada ya, kalau nggak tahu apa ya. Gak apa, nanti ada ya. Nanti ada Quran surat Al-Qadar. Jadi barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang dalam perjalanan gitu ya, kayak tadi dari Banjaran. Ada yang orang kabupaten di sini? Gak ada ya. Aduh, saya orang kampung sendiri nih kayaknya. Orang kampung sendiri. Jadi di daerah Kabupaten Bandung sana gitu ya, di pojok gitu ya. Arah-arahnya biasanya kalau orang-orang main ke Kabupaten Bandung itu ke arah Pangalengan gitu ya. Kalau lagi perjalanan, tapi kayaknya kalau dari Banjaran ke sini masih belum masuk kategorinya. Ya biasanya yang safar, yang di satu provinsi ke provinsi lain misal seperti itu maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan. Nah, di akhir nih ada yang menarik. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya ya. Di Quran surat yang lain dijelaskan, apa yang menurutmu baik bagimu belum tentu baik, tapi apa yang menurut kita tidak baik mungkin justru itu lebih baik bagi kita. Nah, makanya ketika kita lebih mengenal puasa ini, mudah-mudahan puasa itu jadi lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, ini mah rutinitas tahunan, ikut, tahun depan nanti ketemu lagi. Belum tentu. Ya, ini pulang dari sini parkir motor, tiba-tiba keseleo gitu, nggak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, baru parkir motor doang, belum diperjalan kosan masing-masing gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal bahwa Ramadan ini momen istimewa gitu. Oke, dilanjut ya. Nah, di sini disampaikan juga ada momen bersejarah ya, ada momen bersejarah juga di asbabun nuzulnya bahwa pada bulan Ramadan itu juga menjadi bulan diturunkannya. Nah, kalau diturunkan apa gitu? Turunkan gaji bukan? Ini ada di sini ya. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Ini ketika momen Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro ya, yang Quran surat Al-Baqarah seperti itu. Nah, itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kenapa diturunkannya ketika bulan Ramadan? Ya, kenapa diturunkannya ketika bulan Ramadan? Teman-teman sadar nggak? Hal sekecil apapun yang menurut teman-teman kayaknya tapi dilakukan di bulan Ramadan itu kayaknya sesal banget buat dilakuin. Contoh, teman-teman misalnya gosok gigi habis sahur, tapi udah ada nih, udah sholat. Tiba-tiba mau gosok gigi, batal nggak ya? Batal kayaknya mah. Tapi nggak apa-apa dah. Tapi enggak. Ya, buat gosok gigi doang. Biasanya kalau ahwat-ahwat mungkin rumpiannya gitu ya, kalau lagi kumpul bahas siapa mungkin ya gitu, atau bahas OTD ya, OTD out of the day gitu ya, biasanya yang dibahas kan yang begitu-gitu. Nah, kenapa sih dilakukannya ketika bulan Ramadan? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika bulan Ramadan ini kita jadi lebih terhadap perbuatan yang tepat untuk dilakukan. Padahal mungkin itu salah gitu ya. Mungkin contohnya kayak tadi seperti itu. Makanya kenapa ditakutkan itu membuat kita ragu. Al-Quran diturunkannya ketika bulan Ramadan seperti itu. Nah, supaya apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Seperti itu. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.
supaya kita lebih mengenal jati diri kita sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim, lebih mengenal apa isi dari kandungan kitab yang kita pegang, gitu. Karena itu pedoman hidup seperti itu. Ya, jadi kalau Ramadan mudah-mudahan jadi lebih peka. Nanti bisa dicobalah kira-kira kegiatan apa yang ini kayaknya nggak boleh, tapi ya udah jalanin aja. Tapi ragu, gimana? Nah, kita nanti cek, boleh dicek di Al-Quran itu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sebenarnya kita lakukan tapi kita ragu, ada ini kayaknya nggak boleh, tapi ya udah jalanin aja. Tapi ragu, gimana? Nah, kita nanti cek, boleh dicek di Al-Quran itu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sebenarnya kita lakukan tapi kita ragu, ada petunjuknya. Seperti itu. Oke, dilanjut ya. Dan terakhir, janji Allah, dan apabila hamba-hambaku kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kebenaran dari mana? Seperti yang tadi diucapkan ya. Bagaimana kita mencari momen-momen atau hal-hal yang sebenarnya benar, ya sebenarnya benar tuh apalagi tuh. Nah, sebenarnya benar itu dari mana? Dari Al-Quran tadi. Dengan apa? Dengan kita memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, apakah memang yang saya lakukan ini benar atau tidak, gitu ya? Apakah yang saya kerjakan ini tulus atau tidak, dan sebagainya. Boleh. Momennya spesial banget di bulan Ramadan. Supaya apa? Introspeksinya biasanya lebih kental, lebih syarat akan makna. Oke, dilanjut. Nah, dan salah satu momen ya dikatakan dalam Al-Quran, ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 ya, the glory of night. Kurang off-nya ya, nggak apa-apa ya. Kalau diartiin, kalau di bahasa Inggris itu tulisannya malah bukan glory ya, glory itu kemuliaan ya. Kalau di bahasa Inggris itu tulisannya night of power. Power mah kayaknya kekuatan nih, kurang pas gitu ya. Jadi dikasihnya the glory gitu ya, kemuliaan, malam kemuliaan. Ya, ada kasih satu surat khusus 5 ayat singkat padat tapi syarat akan makna. Ya, disampaikan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam lainnya. Nah, ini nanti tadi yang ragu ya jawab puasa itu mulainya dari kapan? Nah, nanti ada di sini. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Innal anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apa? Ayo. Apa? Nah, jawabannya yang tadi. Dilanjut. Ya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul qadri khairum min. Nah, kalau dihitung pakai hitungan simple ya, 1000 malam itu kalau teman-teman searching boleh. 1000 malam itu kalau dikalkulasikan itu kurang lebih sekitar 80 tahunan. 83 tahun. Jadi ibaratkan teman-teman, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 malam. Nah, teman-teman bayangin deh, teman-teman sedang dalam satu malam, entah hari apa itu, teman-teman benar-benar maksimal melakukan yang namanya sholat tahajud, sholat rawatibnya jalan, duhanya jalan, wajibnya juga jalan, sedekahnya jor-joran, gitu ya. Mungkin kalau lagi punya hajat tambah sholat hajat, istikharah dan lain sebagainya. Dalam satu hari, ya, itu dikalikan selama 80 tahunan. Satu minggu aja mungkin ya, hari ini misalnya kalau teman-teman yang rajin sholat duha, gitu ya, besok baru 4, gitu ya. Terus tiba-tiba besok, 2 lagi deh, 4-nya besok aja, biar istiqomah dulu. Terus aja turun, ya, gitu. Mungkin itu contohnya di sholat duha. Atau yang lain, misalnya simpelnya, teman-teman di sini kalau mahasiswanya pada jajan makannya kemana? Warteg? Bukan. Jatinangor mah ada elit merenya atau gimana? Gimana? Makannya di mana mungkin di sini? Warpat gitu ya, warung Padang gitu ya biasanya ya mungkin ya. Gitu ya, kikilnya gitu kan. Hobok gitu ya pas buka deh. Nah, contohnya ketika teman-teman makan deh. Misalnya teman-teman bayar pakai uang 20.000 gitu ya. Terus warung Padangnya misalnya bayar 18, porsinya banyak gitu ya, udah lengkap lah gitu. Bisa kalau awat-awat mungkin dibagi 2 gitu ya buat makannya gitu ya, biar karena lagi diet gitu kan misalnya. Nah, sisa 2.000 nih.
Terus ada pengamen misalnya, atau ada yang membutuhkan, menurut teman-teman ini membutuhkan dan perlu diberi. Yang dikasih di dompet teman-teman itu ada uang 20.000 juga sama uang 2.000. Kemungkinan yang dikeluarin yang mana? Kemungkinan yang ini pay letter aja. Enggak ya. Yang dikasih kemungkinan yang 2.000 gitu ya. Gitu. Yang dikeluarin kemungkinan yang 20.000, yang 2.000. Tapi kalau bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan biasanya orang tuh jangankan ngasih 2.000 ya. Ketika ketemu, Pak ngamen gitu ya. Pak, ngamen udah mau buka nih, langsung ikut buka aja sama saya gitu ya. Gak usah basa-basi, duduk ya, disediain makanya ini itu gitu ya. Jor-joran banget ngasih iftar atau takjil buat teman-teman yang lain gitu ya. Itu kalau di bulan Ramadan. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya, contoh kecilnya. Nah, teman-teman melakukan itu selama 80 tahun. Bayangkan 80 tahun. Oh, kita hidup 1/4 aja belum kayaknya ya. Di sini umurnya udah ya kalau 80 tahun ya, 20 tahunan gitu ya. Kalau saya masih 17. Oke. Oke, kayak gitu. Dilakukan selama 80 tahun. Masya Allah ya. Jadi istiqomahnya itu bisa kita dalam satu hari. Ya udah gitu mah nanti aja saya ibadah maksimalnya pas malam Lailatul Qadar aja gitu ya. Wah, kayak gitu mah tanggung teman-teman. Tanggung. Teman-teman mungkin tahu ada hadis yang menyatakan sebenarnya hadisnya ada teman sering dengar itu soal pembagian Ramadan ya. 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang ampunan gitu ya. 10 hari terakhir itu kalau nggak salah terbebas dari api neraka gitu ya. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena di seluruh hari ya, seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 80 itu momen kita mendapatkan ampunan semaksimal-maksimalnya. Minta, bahkan Allah yang nagih ya. Minta. Kalau kamu nyari aku gitu ya, simpelnya, aku tuh dekat sama kamu gitu. Kamu tinggal minta kamu mau apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, yang hebatnya lagi nggak cuman lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu juga tanazzalul malaikah, pada malam itu turun para ya. Di sini ada kata para ya. Jadi malaikatnya nggak cuma satu. Biasanya kan kalau kita melakukan perbuatan amal baik dicatatnya sama malaikat siapa? Ayo. Oh, ini kok jadi tes ya? Ini bukan tes ya. Ini malaikat Raqib misalnya. Nah, ini malaikat Raqibnya banyak nih ceritanya. Gitu ya. Ada banyak gitu ya, yang siap. Dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ini pada turun, pada ngecek nih. Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, hamba-hambanya itu lagi pada ngapain? Rebahan kah? Gitu ya. TikTok-kan, scroll IG gitu ya. Lihat Twitter gitu kan. Kalau Ahwat apa sih ini? Kalau Iwan mah meren nonton bola merennya sekarang ya gitu ya, lagi ramenya bola gitu. Yang Ahwat apa nih? Anak kurang tahu nih. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya malaikat lihat teman-teman malah lagi scroll IG, scroll TikTok, atau yang dicatatnya apa amalannya? Mending ya kalau yang dilihat mungkin kajian dan lain sebagainya. Ini kalau yang dilihat kurang bermanfaat, kan jadi tanggung ya. Ini harusnya malam baik, tapi ditulisnya amalan yang buruk, jadi bingung malaikatnya. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh maksimalkan tuh di bulan malam Lailatul Qadar amalan-amalan terbaiknya. Supaya apa? Dicatat, oh ini amalannya bagus-bagus nih. Ya udah, dicatat aja buat 80 tahunan gitu ya. Itu bahasanya. Oke? Terakhir, salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Oke? Nah, ini salah satu juga yang menjadi kunci bahwa di bulan Ramadan itu sampai terbit fajar, gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, dilanjut. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, makanya tadi anak nanya, sekarang tanggal berapa? Dicek tuh. Sekarang tanggal 18, 19, 20, tanggal berapa? Nanti mulai tuh. Dimulai malam-malam ganjil. Tapi jangan nunggu tanggal 20-an, dari sekarang. Ya, dari sekarang udah disiapin. Gitu ya. Aduh, dari kemarin misalnya sedekahnya baru tadi 2.000 ke pengamen. Mulai naikin, tambah nolnya 1. Gitu ya. Udah mulai gosok-gosok ping-ping gitu ya. Udah 20.000 lagi. Nah, gitu. Nanti naik lagi 200. Aduh. Makan 1 bulan gitu ya. Atau enggak ya? Kalau saya makan 1 bulan 200 biasanya dulu waktu di kampus ya. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, jadi carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Dicek tuh tanggal berapa.
oh ya udah ntar pas ininya malam ganjil aja deh, rajin ibadahnya malam 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Malam-malam lain biasa lagi. Lebar juga teman-teman. Karena apa tadi? 30 hari full ya. Allah tuh kasih spare buat kamu. Kamu belum tentu ketemu lagi sama Ramadan tahun depan. Ya. Singkat cerita, waktu jadi di daerah Soreang sana, Ana lagi buka kedai. Ya, lagi buka kedai itu di daerah dekat rumah sakit Soreang Lama, dekat alun-alun Soreang. Itu bukanya waktu itu ba'da tarawih ya, tepat hari pertama sholat tarawih, berarti besoknya mau saum gitu ya, besoknya mau saum. Nah di perjalanan itu dari Banjaran ke Soreang itu ada daerah namanya Desa Cangkuang. Nah itu tepat di pinggir jalan, habis anak ada yang nelpon ya, ada yang nelpon, istri angkat dulu, berangkat dikit lagi itu ada yang meninggal tepat di pinggir itu ya. Anak dikasih kesempatan buat ngangkat telepon dulu gitu. Dia bahkan mungkin dari kemarin udah ngesiapin nih, rencana sahur ke satu hari apa, rencana sahur kedua hari apa, baju lebaran mau baju apa dan lain sebagainya, nanti mau di kemana gitu ya. Tapi jangankan berpikir ke depan, sebelum Ramadannya aja dia udah Allah panggil duluan gitu. Meskipun itu bukan di antara temannya teman-teman, tapi mungkin itu jadi pelajaran. Kita nggak ada yang tahu nih momen kita untuk bertemu dengan Allah itu lebih cepat apa masih ada kesempatan. Makanya cari gitu ya, cari nih bulan carilah malam Lailatul Qadar ini, maksimalkan di 10 hari terakhir ini gitu. Oke, dilanjut. Berapa menit lagi? Masih banyak ya? Masih ya? Oke. Nah, jadi untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, apalagi ini kan udah jalan hampir 20 harian gitu ya, tinggal 10 hari lagi, tinggal sepertiga. Saya bisa memaksimalkan dari segi apa aja gitu ya. Oke, dilanjut ya. Nah, kuncinya di sini aja teman-teman. Nggak banyak. Sisanya terserah. Teman-teman biasanya sebagai mahasiswa punya kreativitas sendiri, punya amalan-amalan yang nggak pengen diketahui oleh orang lain. Saya masih si paling tahajud misalnya, masih paling gitu ya, tahajudnya teh sampai berpuluh-puluh rakaat gitu. Allahu Akbar gitu. Sampai gini-gini nah gitu ya. Ada mungkin ya di antara teman-teman, atau yang sholat duhanya itu 12 rakaatnya itu 1 juz gitu ya. Wah, keren. Itu terserah amalan teman-teman semua. Tapi kunci pertamanya teman-teman mau sukses di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir ini, pertama niatkan karena Allah gitu ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin ketika Ramadan ini datang ingin terlihat gitu ya. Biasanya nih ajak-ajakan bukber nih. Udah pada bukber? Ada yang merasakan bukber SMP, SMA, SD? Organisasinya belum? Ada yang geleng-geleng nih. Kasihan nih, ajak ya. Ini tante yang ini ajak nih. Gitu ya. Teman-teman yang udah ini kasihan gitu ya. Nanti adain aja bukber di sini gitu ya. Atau hari ini ya. Hari ini ada bukber berarti ya. Hari ini ada bukber di sini. Nah, itu niatkan karena Allah. Karena mungkin niatnya nih, ntar pengen taraweh, pengen kelihatan keren gitu ya. Pas ada di satu, yang lain masih pada makan, masih pada ngerumpi. Ya aku taraweh dulu ya. Gitu, aku taraweh dulu. Gitu. Tapi kok nggak ada yang ngikutin, kok nggak ada yang liatin gitu. Niatnya jadi salah. Ya, itu nggak boleh. Ya, teman-teman luruskan lagi niatnya karena Allah. Apapun itu, sekedar duduk ya, punten ya. Sekedar duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman duduk, gitu ya. Mau belajar, buka buku. Bismillahirrahmanirrahim, buka buku. Ketika diniatkan karena Allah, insya Allah mudah-mudahan itu dinilai sebagai ibadah. Nah, teman-teman juga mungkin pernah dengar, ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan, yang sunnah jadi wajib pahalanya, yang wajib jadi berlipat-lipat, itu insya Allah benar. Gitu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Karena harapan kita memang ke sana. Harapan kita setiap kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah, dan itu dinilai sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendapat ridha Allah. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan apapun, niatkan karena Allah, luruskan. Nah, setelah teman-teman melakukan niat, ada nih orang yang ketika belajar ini fungsinya buat apa? Biasanya belajar itu pas dekat-dekat mau ke tes, ya, mau UAS gitu kan. Tadi anak nanya, nggak ada UTS ya di sini ya? Alhamdulillah ya, nggak ada ya. Adanya UAS nanti katanya terakhir. Pas dekat-dekat dapat IPK tuh. Biasanya belajarnya tuh mepet-mepet. Gitu ya, mepet-mepet. Nah, jangan teman-teman. Teman-teman harus meluruskan niat itu dari sekarang, dihidupkan. Ya. Kunci untuk menjaga amalan-amalan teman-teman, ya, apapun itu bukan dengan ini saya punya amalan sholat duha, saya pegang, saya tekap kuat-kuat biar tidak kemana-mana, bukan, ya. Tapi dengan apa? Dengan dihidupkan.
Contohnya, masjid ini terlihat ramai karena ada orang-orang yang mengisinya. Ada orang-orang yang menghidupkannya. Dengan apa? Kegiatan kajian. Mungkin nanti teman-teman yang belum pulang pada dibagiin iftar atau gimana mungkin ya. Seperti itu. Nah, dengan menghidupkan niat tadi, ketika teman-teman punya, wah ini sepertinya bagus nih untuk dilakukan. Bernilai pahala. Bukan cuma buat saya, tapi buat teman-teman yang lain dapat berkah. Saya hidupkan. Saya jalankan, kalau bahasa mahasiswanya itu direalisasikan, diimplementasikan. Gitu ya. Niat itu buat nyata, gitu ya, seperti itu. Jadi dihidupkan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Dihidupkannya. Teman-teman jalan di dua hal. Yang pertama ke atasnya ke hablum minallahnya, ke bawahnya ke kesetaranya ke hablum minanasnya. Hablum minallah apa aja? Teman-teman bisa memaksimalkan dengan membaca Al-Qur'an, ya, memaksimalkan amalan-amalan sunnahnya, gitu ya. Banyak, gitu ya, banyak rupanya. Teman-teman boleh pilih mau masuk surga jalur mana. Ya, aduh saya pengen masuk surga jalur tahajud, ambil, gitu ya, sikat. Teman-teman mau ambil jalur salat duha, ambil, sikat. Mau jadi hafiz Quran, ambil, gitu ya, dimaksimalkan hablum minallahnya, gitu ya. Mumpung sekarang apalagi kalau baca Al-Quran sekarang, yang asalnya satu ayat diganjarnya berapa? 1, jadi 10, ya. 10 jadi 100. Jadi semakin banyak teman-teman mengisi waktu luang teman-teman. Salah satunya mungkin ya dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan dapat ganjaran yang begitu banyak. Gitu ya. Itu hablum minallahnya. Hablum minanasnya apa? Ya kayak tadi, sedekah, berbagi iftar dan sebagainya, gitu ya. Bahkan dengan tidak ngomongin orang lain, waduh si itu mah nih, si itu mah kayaknya kegiatannya teh ramai banget gitu ya, kok aku nggak diajak dan sebagainya. Wah, diomongin lah di belakang gitu ya. Nah, itu dengan mengurangi ya yang biasanya 100% tiap ketemu ahwat itu sama-sama ketemu atau ketemu ikhwan misalnya ngobrolin siapa, dikurangi. Itu udah usaha teman-teman untuk memaksimalkan tadi hablum minanasnya. Dan terakhir berkumpul bersama orang-orang yang soleh-soleha. Salah satunya dengan teman-teman datang ke kajian ini. Harapannya kan dapat teman yang meskipun bukan teman kelas, meskipun bukan teman sejurusan, tahu-tahu teman kenal aja gitu di masjid. Tapi yang apa pengennya? Yang soleh-soleha. Jadi Anda punya ketua umum dulu di salah satu organisasi juga di kampus. Beliau itu sampai mengatakan bahwa beliau ini orangnya alhamdulillah paling, ya namanya ketua ya biasanya paling alim ya. Paling alim, paling wow gitu pokoknya. Wah, kalau lihat beliau tuh adem gitu bawaannya tuh. Masya Allah. Tapi ketika waktu itu Anda jadi pengurus di bawah beliau, itu beliau sampai mengatakan kayak gini, Gar, waktu itu ada renungan-renungan biasanya kalau ada kegiatan kampus ya. Bayangkan gitu ya biasanya ada bendera kuning ya biasanya gitu kan, kalau renungan-renungan gitu ya biasanya ada lilin atau apa. Nah itu beliau ngobrol sama Ana hadap-hadapan, beliau bilangnya gini, Gar, kalau misalnya nanti qadarullah misalnya Ana nggak ada terus ketemu sama antum misalnya di padang mahsyar nanti dan antum nggak lihat Ana gitu ya, waktu itu bilangnya tolong cariin gitu ya, tolong cariin gitu. Itu padahal dia yang menurut Ana lebih, bahkan Ana yang harusnya bilang itu seperti itu ke dia gitu. Nah gitu. Jadi harapannya mungkin teman-teman arahnya ke sana. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang membuat kita masuk surga itu apakah amalan kita sendiri atau justru syafaat orang lain. Atau bahkan mungkin syafaat dari Rasulullah SAW. Itu yang kita harapkan mudah-mudahan. Nah, seperti itu teman-teman. Kunci suksesnya ya. Jadi nggak banyak. Karena tergantung teman-teman mau memaksimalkan di jalur apa. Terserah. Bebas. Gitu ya, jalurnya banyak. Gitu ya, jalur menuju kebaikan itu banyak. Arahnya di mana? Teman-teman bisa cek lagi tadi di Al-Qur'anul Karim. Oke, dilanjut. 4. Conclusion. Oke, penutupan. Nah, dilanjut. Nah, di sini melanjutkan yang tadi, teman-teman boleh dicek di Quran surat Al-Kafirun, Quran surat ke-63 ayat ke-11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi salah satu kunci untuk memaksimalkan Ramadan kita mudah-mudahan di tahun ini itu dengan kita mengingat kematian. Karena kalau kita mengingat kematian, insya Allah mudah-mudahan semangat kita untuk memaksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari sampai Ramadan ini selesai, itu selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi Allah tuh nggak bakal nunda.
Apalagi sekarang momen Ramadan ini kita sama Allah tuh lagi dikasih getaran hati yang luar biasa. Ketika mau berbuat salah sedikit aja langsung ditolak, ini kayaknya salah, tapi kok ragu, tapi lakuin aja, tapi jangan gitu ya. Masih ragu gitu ya biasanya. Apalagi misalnya ketika teman-teman punya niatan baik, pengen berbagi iftar, tapi nanti nggak ada buat pulang nih, ongkos pulang gitu misalnya. Tapi kasih deh. Tapi gimana nanti jalan kaki gitu ya. Itu Allah tuh getarin hati teman-teman yang biasanya nggak terfikir di bulan lain ya, untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat, hal-hal baik di bulan lain, itu tiba-tiba di bulan Ramadan keluar aja tiba-tiba gitu, pengen aja ngeluarin ya. Makanya ketika teman-teman merasakan dalam hati teman-teman ada getaran itu sudah muncul, boleh teman-teman maksimalkan. Ini juga mungkin salah satu doa yang teman-teman panjatkan di setiap akhir sholat teman-teman. Boleh dilanjut di Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Surat ketiga ya. Surat-suratnya masih surat-surat awal. Teman-teman juga mungkin pas kemarin ngehatamin 1 juz Al-Quran tuh udah kelewat mungkin ini ya. Ada doanya nih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Tadi ya di bulan Ramadan ini getarannya itu benar-benar hebat. Tiba-tiba yang kita ingin lakukan salah tapi malah nggak jadi, yang kita masih ragu tiba-tiba jadi dilakukan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi doa ketika teman-teman merasakan getaran itu di bulan Ramadan, tetap terasa di bulan-bulan biasanya untuk selalu senantiasa berbuat baik. Dilanjut, innaka antal wahhab. Kayak mana? Langsung keluar. Engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kunci sukses di bulan Ramadan ini, apalagi memaksimalkan 10 hari terakhir itu sebenarnya teman-teman udah tahu. Udah tahu banget saya harus melakukan apa, saya harus mendesainin itu gitu ya. Bahkan ada yang bikin jadwal after sholat rawatib misalnya, tilawah 4 halaman gitu ya, biar sehari bisa 1 juz. Biasanya kan gitu ya, di korting terus. Biasanya sehari pertama semangat, 2 hari semangat, ketiga mikir-mikir, keempat ya sudahlah gitu. Makin lama makin turun gitu ya. Terus aja sampai lupa gitu ya, sampai lupa. Nanti semangat lagi baru ke akhir tuh. Jadi di tengah tuh kosong aja. Lebar teman-teman, lebar banget ya. Gimana cara maksimalinnya? Ya tadi gitu ya. Teman-teman kalau ini kebetulan Ana baru dapat tipsnya kemarin dari guru juga, ketika kamu ya, contoh deh teman-teman ketika bangun tidur, yang paling dicari pertama kali apa? Bangun tidur, set, mana biasanya ketindihan di belakang gitu ya, atau misalnya kalau tidurnya gitu di bawah sini, atau kalau habis dipakai teleponan biasanya di sini gitu ya, atau di mana gitu ya, dicari gitu ya, di meja, di mana dicari. Biasanya alasannya, tapi kan buat lihat jam gitu ya, sekarang kan jadwal sahur gitu ya, buat lihat. Itu mah jangankan sahur, jangankan ketika bulan Ramadan, di hari biasa aja langsung jadi prioritas yang paling dicari, itu pasti. Nah, itu bentuk habit yang teman-teman lakukan setelah teman-teman memiliki HP. Bener nggak? Ketika udah punya HP. Kalau belum punya HP, mungkin rutinitas bangun tidurnya beda. Mungkin ada yang tadi ya, bangun tidur, belum azan subuh nih, langsung ambil wudhu misalnya. Atau, ini belum ayah ibu misalnya kalau di rumah gitu ya belum bangun atau dan sebagainya, bantu gitu ya pagi-pagi nyuci kayak atau apa gitu misalnya. Kalau di kampus mungkin karena ambis pengen lulus dengan nilai bagus, pengen dapat beasiswa dan sebagainya misal ya, itu semangat belajar gitu ya bangun tidur. Tapi karena ada HP, rutinitasnya ketika bangun tidur yang dicari pertama pasti HP. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kuncinya kata guru saya, ketika kamu bangun tidur atau ketika kamu lagi ngelamun atau apapun, tiba-tiba kamu terfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, apapun itu lakukan. Jangan nunggu sampai 3 detik, 3 atau 5 gitu ya, kemarin lupa lagi, 3 atau 5 lah gitu ya, 3 detik lah, taruh 3 detik. Jadi misalnya nih teman-teman, udah saya pengen ngasih sedekah, di dompet itu ada 20.000 sama 2.000, yang kayak tadi lah misalnya. Tiba-tiba, saya pengen ngasih nih, tiba-tiba di otak tuh terpikir, ngasihnya 20.000 aja deh. Itu tuh 3 detik pertama tuh, 1, 2,
3. Dari situ pasti 2.000 aja deh, 20.000-nya buat yang lain gitu ya. Nah, ketika teman-teman dapat getaran hati pertama kali untuk memberikan sesuatu lebih baik, lebih banyak dan lebih bagus gitu ya, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat, itu lakukan teman-teman, lakukan. Contohnya kayak ini, aduh saya kayaknya pengen nih, nggak usah lah di korting-korting gitu ya, sehari 1 juz gitu ya, sehari 1 juz, habis sholat, sebelum sholat 2 halaman misalnya dan sebagainya. Totalitas aja, secara spontanitas. Duh pengen baca Quran, langsung baca. Targetin aja setiap kepikiran gitu mau baca berapa, 2 misalnya. Karena orang yang pengen di bulan Ramadan ini, niat kita berbuat baik itu selalu hadir setiap jam. Sok nanti teman-teman silakan mulai mulai rasakan gitu ya setelah pulang dari sini. Gitu. Dicek. Kalau benar berarti alhamdulillah, berarti memang benar. Gitu ya. Allah tuh masih sayang sama kita, masih getarkan hati kita untuk condong ke arah-arah yang lebih baik. Gitu. Oke. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan di bulan Ramadan ini kita menjadi seorang muslim yang memaksimalkan secara baik momen-momen Ramadan ini, diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, bernilai ibadah, dan mudah-mudahan hanya atas dasar kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilman rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.